Siapa yang menciptakan ilmu sihir? Kalau pertanyaan yang lain, yang mengajarkan ilmu korupsi, ilmu pencurian itu siapa? Allah. Ya, itu juga bagian dari ilmu yani juga. Tapi ilmu-ilmu seperti ini adalah hasil dari kreasi yani manusia. Ya, akan tetapi untuk ilmu sihir ini jamaah dirahmati Allah muncul atas persekongkolan yani tadi. Karena bertemunya dua alam. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika mendefinisikan sihir itu adalah pertemuan, persekongkolan antara ruh jahat dari situ. Ya, dengan yani manusia. Karena kalau seandainya tidak ada persekongkolan yani seperti itu, mungkin barangkali konspirasi biasa. Mungkin konspirasi manusia dengan manusia seperti kudeta misalnya. Ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai apa? Yani sihir. Ya, ini hal yang diharamkan itu saja. Mungkin nanti ada sampai korban jiwa. Sampai yani kemudian ada pembunuhan, itu efek dari kudeta misalnya. Tapi kalau yani sihir ini jamaah dirahmati Allah, ya, ini persekongkolan antara yani jin. Tentunya ini bukan jin muslim yani jamaah. Nanti kita akan sampaikan insyaallah hukum muamalah dengan jin. Ya, ini adalah jin yang memang benar-benar kafir. Dan itu yang dipilih oleh tukang sihir. Dan sekali lagi ada konsekuensi antara kedua belah pihak. Yang satu taat, yang satu yani juga punya hajat. Yang satu juga punya hajat, yang lain juga yani taat. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir ini adalah ilmu yang memang benar-benar hasil dari persekongkolan yani tersebut. Maka kalau kita fahami bahwasanya ada peran jin, ketika kita kaitkan dengan jenis misalnya pengen menjauhkan, itu jin yang membantunya. Ya, itu adalah hasilnya nantinya. Pun demikian, ya, ketika dengan izin Allah ingin mengikat dan mempererat yang dikenal yakni dengan jenis al-ataf, itu juga atas usaha dengan izin Allah, yakni juga bagian dari bantuan yakni jin. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait untuk mempelajari dan dipelajari, memang ini adalah sesuatu yang bisa, tapi semuanya atas yakni bantuan yakni jin. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, kalau kita baca ini kan ada kisahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Harut dan yani Marut. Ya, bibabila Haruta wa Marut. Ya, ini mengajarkan sihir. Tapi mengajarkan yani sihir ini tetap para ulama sepakat bahwasanya tidak akan mungkin yani bisa kecuali atas bantuan yani jin. Karena secara manusia nggak bisa. Ya, misalnya kemudian menciptakan atau merubah atau istilahnya apa ya? Orang-orang itu memindahkan yani penyakit ini ke yang lain dan sebagainya. Secara hukum yani akal manusia nggak akan mungkin yani bisa. Sekuat yani apapun. Ya, maka disinilah kemudian sihir itu adalah bagian dari wujud persekongkolan antara bangsa manusia dengan bangsa jin. Tentunya ini bukan orang-orang yang taat yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian yang dilakukan oleh Babila Harut wa Marut. Pun demikian dengan surat Al-Buruj yani tadi, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 kalau nggak salah, atau ayat yang ke-12. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, kisahnya sangat panjang dari riwayat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Itu pun yani sama yani jemaah. Jadi penasihatnya itu ngajari kepada sang putra, bukan sang putra, sang pemuda itu untuk direkrut menjadi penggantinya nanti sebagai penasihat yani raja, itu pun yani sama. Ya, bukan kita ngajari seperti matematik hanya pada media yang bisa dilihat, dirasa, diindra, tidak. Tapi tetap kalau itu adalah sihir, itu adalah satu persekongkolan dengan yani jin. Intinya seperti itu. Wallahu taala alam yan bisawab.